Coba kita lihat ya, kenapa Firya tertarik sama ini nih, dia terangin yang ini. Karena Firya, sebelum tahun 2022, Firya ini banyak melekat pada pekerjaan di restoran dan koneksi high society, internasional. Nah, jadi karena gara-gara COVID, maka pekerjaan ini hilang, betul ya Fir? Tolong koreksi saya ya. Sehingga Iya, kurang mau lebih. nggak mau memotong salah satu pilar besar harga diri dan rasa siapa dirinya. Kan Firya tuh high society banget, important banget. Nah, di situ membuat ego lama dia yang terikat pada status pencapaian dan lingkungan sosial mulai retak. Dia kan bilang, krisis ya di situ. Ya, mulai terjadi pembusukan ego. Artinya, yang dia udah tahu yang hitam itu, yang garis hitam, sekarang dia udah mulai mencari yang merah tadi. Betul nggak? Betul, Prof. Kalau dia masih ada di situ terus, dia nggak akan pernah tahu yang merah. Betul, Fir? Betul Nah, sekali. jadi artinya ceritanya Fir ya, dia mau melepaskan pembusukan ego cerita lama dia. Bahkan dia pernah merasa, tadi dia bilang saya dikutuk rasanya lahir di Indonesia. Ya, ini kan suatu konstruksi ego yang membandingkan diri dengan idealnya lahir di Eropa. Karena pergaulan dia sama orang-orang Eropa, internasional. Sama Don-Don, sama Prince-Prince, sama ya. Jadi dia bilang, gue nggak makan di sini. Nih, ya. Gue dikutuk Krishna. Nah, ketika dia mengalami COVID, pergi ke Bali, dia mulai tertarik tuh belajar Jinki, trauma mapping, dan narasi bahwa dia merasa dikutuk lahir di Indonesia itu mulai terurai. Ya. Nah, di situ Firya bisa menerima kelahirannya sebagai bagian dari desain hidup dia. Ya, bagian ego yang meninggalkan identitas bukan orang Indonesia pun pelan-pelan larut. Ya. Betul nggak? Betul, ternyata. Ya, Ya, jadi di ternyata sini itu kan. ya kenapa, Fir? Ternyata itu conditioning gitu, baru ngerti. Iya, Oh, jadi kita mau bedah dulu ya. Nanti ya, baru kita bahas yang merah sama hitam jadi menarik nih. Jadi ya, saya mau bahas mengenai Firya. Nah, jadi dia ada luka tuh, ya, kehilangan pekerjaan, apa, ada luka gitu ya, masih belum terima, ada chaos. Lalu dia ke Bali, ketemu sama orang Estonia yang katanya mengalami kekerasan seksual dari bapaknya. Ya. Nah, jadi sebenarnya ketika dia ketemu orang Estonia itu dan mendengar cerita itu, pertemuannya perempuan ya teman dia itu ya. ya, perempuan. Nah, temannya ini kan mengalami trauma berat. Itu pintu empatinya si Firya itu terbuka. Pintu Ya, aku empatinya. empat. Ya, terbuka. Nah, jadi sebenarnya ada perluasan perspektif you melalui luka. Kalau kita nggak ada luka, bro ya, ada orang ada luka kita nggak rasa. Saya ingat ya, waktu istri saya meninggal, saya itu mengalami luka luar biasa. Dan ketika orang ngobrol sama saya, hal-hal yang bagi saya itu dulu remeh-temeh, sekarang itu memperluas saya punya pintu empati ketika saya dalam luka. Ketika saya sudah nggak ada luka lagi, saya nggak rasa, nggak sensitif lagi. Nah, jadi karena dia terbuka, dia kembali, dia terbuka, dia ada di situ. Nah, di sini ketika ditawarkan, kan dia udah dapat human design, saya kasih tahu, tapi dia baca nggak tertarik. Terus waktu dia kembali, dikasih lagi human design kan, nah di situ dia tertarik. Betul kan, Fir? Kamu bilang gitu kan? Nah, Waktu itu consciousness-nya belum nyampe, Prof, yang pertama nah kali. berarti ada proses mengganti lensa. Betul nggak? Ya, Ya, betul. halnya sama, tapi lensa yang dia lihat. Jadi, Ya. sama tuh ceritanya sama Jimbar, sama ceritanya sama Daniel. Ketika kita ngalamin difficulty dan ada luka, itu ada proses mengganti lensa. Dan kita melihat dunia tadinya sebagai kompetisi sama status. Ini kan Firya tuh ngomongnya status doang. Kalau dulu tuh ngomongnya status, nggak cocok kawin sama orang miskin ya. Competition, status.
dia mengganti lensa, dia melihat kehidupan sebagai ruang penyembuhan. Karena sebenarnya pada waktu itu dia sakit sebenarnya. Tapi dia nggak rasa dikasih luka yang lebih besar, persembunyikan Benar. penyembuhan sama relationship. Makanya dia melakukan love and relationship meditation. Betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi tadi saya tanya sama Fir, kamu itu mengalami pembusukan ego nggak? Dia bilang, iya sih. Nah, jadi kalau tipe-tipe kayak gini, maksud saya cerita Firian itu jadi inspirasi bagi kita semua ya teman-teman ya. Jadi ciri khasnya antara Daniel, ceritanya Jimbar, sampai ada pembusukan ego. Ya, jadi ini pola umum. Jadi proses Firian ini namanya ego death ya, pembusukan. Nah, kehilangan di proses pembusukan egonya Firia ini nggak mendadak, bukan sekaligus, tapi bertahap. Ya, jadi ada pembusukan ego yang sekaligus, ada yang bertahap. Dia punya bertahap. Pertama, you mau kehilangan pekerjaan yang memaksa pelepasan identitas lama you, ya, hijack society. Lalu lu harus masuk ke wilayah ketidakpastian, makanya you ke Bali. You ke Bali itu tanpa punya pekerjaan, loh, Fir. Benar nggak? Ingat nggak waktu itu you Betul, komplain sama gua, "Aduh, Prof, lo nggak ada uang, you ke Bali, nggak ada pekerjaan." Tapi you punya banyak waktu buat refleksi. Betul? betul, Nah, betul. nah, lalu di situ, dalam keadaan itu, kita ada pembusukan ego itu, kita bisa melihat kebenaran dari kacamata yang lebih luas dari sudut pandang spiritual sama energi. Di situ terjadi transformasi emosi, di mana rasa marah dia, rasa frustasi dia, perasaan terkutuk dia, berubah menjadi compassion dan penerimaan. Dia bilang powerful banget meditasi itu. Berarti udah lakukan itu kan? Udah. Ya. Nah, ketika dia mendapat itu, dia bilang, Ereka, ini adalah resep untuk pencerahan. Betul nggak, Fit? Betul. Human design ini. Jadi, kalau kita lihat, Daniel juga pembusukannya 13 tahun tuh pembusukan egonya. Ki Jember dari umur 4 tahun, 4 tahun setengah pembusukannya tuh Wow. sampai dia remaja. Nah, Virya yang kan pembusukan egonya bertahap. Nah, kita sekarang yang ingin lihat supaya kalian teman-teman bisa tahu pembusukan ego itu ciri-cirinya gimana. Ya, saya selalu bilang ada difficulty, tapi difficulty itu menyebabkan ada retakan besar. Ada satu retakan besar, Bang. Dalam hal ini, untuk ini, retakan besarnya Virya yang sangat mementingkan pekerjaan, status, high society, retakan besar itu dia kehilangan pekerjaan dan status. Jujur, Fir, itu bukan. Iya, dan relationship. Ya, tentu dong. Pekerjaan, status, dan relationship. Nah, setelah ada retakan besar itu berarti karena ada retakan, ada pemisahan dari lingkungan lama ke lingkungan baru, kan? Makanya yuk ke Bali. Betul. Kenapa tadinya lu nggak bisa menerima human design di awalnya? Karena you masih punya status, belum kehilangan pekerjaan, betul. Sekarang you kehilangan status, ayo terima tuh. You grab tuh. Ya, the Ya, truth. Soalnya itu you grab itu. You pergi ke Bali. Lalu you sekarang punya paparan narasi baru, yaitu human design, Jinki, astrokartografi, dan akhirnya you punya penerimaan dan you mereposisi identitas you. Tadinya you melayani orang-orang high society, sekarang you juga melayani. Tapi di sini you healing dan you berbagi. Kalau yang di sini duit dulu, gitu. Ya, status, jodoh, ya. segala. Kalau di sini begini yang berbagi. Nah, sekarang saya mau tanya sama Firya, jawab ya atau tidak. Ya. Are you happy now with your new new things dengan kehidupan baru ini? Jauh lebih happy. Oke. Sekarang saya ingin tanya sama teman-teman. Firya ini jauh lebih happy dari dulu. Ya. Saya mau tanya teman-teman. Apakah jawaban yang kita peroleh dari Firya, dia jauh lebih happy dengan human design-nya, itu bisa jadi jebakan baru? Firya jangan jawab. Ini diskusi. Bisa, Dia kan Prof. mendapatkan Erika nih. Wah, ini dia. Bisa jadi jebakan baru. Bisa, Prof. Apa? Bisa Karena kenapa? di situ Jelasin. lah, Prof. Dan tidak mau belajar. Firman dulu. Kenapa?
Kemungkinan bisa, Prof. Kenapa, Fir? Karena dia semacam kayak terlena di posisi yang dia alami sekarang, Prof. Ya, tapi dia menikmati dan dia lihat hasilnya positif kan, Fir? Banyak orang terbantu, dia terbantu. Sangat. Ya, Ya. merubah hidupnya dia. Positif kelihatannya. Gimana, Tapi Prof, kalau tadi hal kalian itu? semua core mengatakan bisa jadi jebakan baru. Nah, coba kita uraikan. Tadi Firman udah bilang bisa jadi ini, dia bisa terlena. Artinya apa? Nggak boleh terlena kan? Ya. Maksudnya Firman gitu kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Kalau Hashim kenapa Hashim bisa jadi jebakan baru? Ya mungkin kalau sudah nyaman, terjebak di zona nyaman gitu, tidak berkembang. Sama dengan Firman, nggak boleh terlena. Dia kan seseorang setelah melewati pembusukan ego, lalu dia menemukan jawaban, ya, itu kita bisa terlena, kita di comfort zone, apalagi teman-teman? Tovan apa? Pada prinsipnya sih selama kita hidup kita masih harus terus belajar gitu. Jadi bisa saja itu jadi satu jebakan karena yaitu zona nyaman atau terlena di situlah. Yang mungkin ada hal-hal yang kurang sebenarnya masih butuh pendalaman, pemahaman atau pengetahuan lain yang memang harus diperoleh lagi gitu, karena setiap manusia itu memang harus selalu terus meningkatkan kualitas dari kesadarannya. Oke, kalau itu gitu, apakah Virya menemukan human design, gene key, circle 3 filter, itu hal yang negatif? Enggak kan? Enggak. Proses. Enggak kan? Kenapa bisa jadi jebakan? Itu kan hal yang positif. Itu sinar kok yang datang. Bagi Virya itu sinar yang datang. Hal yang positif. Karena ya pengetahuan itu, pemahaman itu akan selalu ada gitu, berkembang. Iya, tapi kenapa bisa jadi jebakan? Ya mungkin yang bisa menutup apa istilahnya karena merasa puas, mungkin dari situ. Kalau untuk peningkatan kesadaran memang Coba ya, sekarang coba bandingin ya. Virya yang dulu, dia punya ego karena dia kenal orang-orang yang hebat-hebat lah. Dia punya bisnis besar and so on. Seluruh dunia. Dia kalau pergi ke Eropa, dia tinggalnya di istana, bukan di hotel, bro. Di castle dia tinggalnya. Betul, Fir? Dia nggak ngomongin Ya, aja. kadang-kadang Kasurnya juga. gede gitu, ada 60 kamar. Itu pergaulannya gitu. Ya. Berarti dia kan punya identitas di situ. Nah, ketika dia bisnisnya tinggalkan gara-gara COVID, relationship juga dia nggak bisa berhubungan dengan orang-orang itu. Sekarang dia membangun dengan suatu hal yang sangat positif, berarti bangunan lama identitas dia yang di situ, dia sekarang punya bangunan baru identitas dong. Berarti ada ego baru dong. Dan ego baru ini lebih canggih. Betul nggak? Dulu dia punya ego lama dengan sekarang dia punya ego baru dengan human design, itu ego baru yang lebih canggih kan? Iya. Nah, berarti kalau itu masuk dalam ego baru, bisa jadi jebakan baru kan? Ya. Bisa nggak sekarang jebakan barunya itu mengikat identitas Virya pada label spiritual baru? Siapa? Dia konsultan, Jinki, dia hebat. Dulu identitasnya pemilik restoran, High Society Network. Sekarang bisa bergeser. Virya ini pakar human design loh, pakar Jinki loh, healer, meditator. Bedanya kan cuma kemasan. Jadi kalau identitas itu jadi sumber utama rasa diri kita berharga, maka ego itu tetap hidup. Hanya ganti kostum, Fir. Ya. Jadi maksudnya di sini, ketika you harus melakukan human design, Jinki, menolong orang, kita harus dengan awareness, ini jangan jadi ego baru. Tapi really I want to see people heal. You dapat nggak teman-teman esensinya?
Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar. Kalau itu jadi ego baru. Dapat, Prof. Ya, kalau itu cuma ego baru. Ya, kalau makanya harus hati-hati ya. Bagaimana kita mengikat identitas pada label spiritual baru. Ya, bedanya cuma kemasan. Sebenarnya sama aja kalau itu jadi ego. Kalau itu jadi sumber utama rasa diri kita berharga. Saya berharga karena saya tahu Jinki. Saya berharga karena saya tahu human design. Saya berharga karena saya mampu nyembuhin orang. Maka ego itu hanya tetap hidup. Hanya ganti kostum. Oleh karena itu, jebakan ego itu ketika kita merasa lebih tahu atau lebih berkembang. Setuju nggak itu? Ya, betul. Sekarang gue udah lebih tahu loh Setuju, dari Prof. dulu. Teman-teman gue masih ketinggalan, gue udah lebih berkembang. Itu ego baru. Jadi kalau seseorang udah menemukan peta hidupnya seperti lewat human design atau Jinki, nanti bisa muncul ilusi. Ada kata-kata yang tersebut. Saya sudah memahami desain saya, berarti saya lebih selaras daripada orang lain. Kan secara tidak sadar kan ada pikiran itu, benar nggak, Fir? Ketika kita baca itu, saya udah memahami desain saya, kamu belum. Nah, itu namanya ego spiritual. Ya. Itu halus, tapi sama bahayanya. Betul. Gimana, Tovan? Ya, setuju, Prof. Kenapa? Karena saya pernah mengalami ini. Mhm. Ketika saya healing orang-orang yang impossible di healing, ketika orang nggak mengerti ini, saya udah tahu desain ini. Saya pernah berada dalam posisi saya udah memahami desain saya, jangan ngatur diri saya, karena saya udah lebih selaras daripada kamu. Apalagi saya udah lebih tua dari kamu. Itu ego spiritual. Halus, tapi bahayanya sama. Nah, kalau kita nggak contemplate, kita terjebak di situ. Paham nggak? Ya. Nah, Paham, Prof. jadi ciri-ciri supaya Virya tidak terjebak, dia harus menggunakan sistem meditasi, sistem human design, sistem JNK, sistem apapun itu sebagai pengganti pengalaman langsung. Maksud aku gini, human design sama Jinki sama love and relation meditation itu cuma peta. Itu cuma peta, bukan wilayahnya. Ngerti nggak? Jika itu cuma peta, ya bukan wilayahnya. Jadi kalau Virya mau mulai mengandalkan peta itu untuk menjelaskan semua hal, dan you mau menghindari pengalaman mentah dan rasa, dan you bisa kehilangan spontanitas dan satu wisdom yang datang dari hidup itu sendiri. Maksud gua gini, jangan terjebak dengan human design, jangan terjebak dengan Jinki. Itu seolah-olah kita udah dipetakan gitu. Kita akan kehilangan spontanitas. Karena you seolah-olah udah melihat peta ini jalan sudah diramalkan. Nah, jadi you akan menghindari pengalaman-pengalaman yang mentah dan you akan bisa kehilangan spontanitas, you bisa jadi robot. Dan you akan kehilangan wisdom yang datang dari hidup itu sendiri. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Kayak orang baca astrologi, dia jadikan pegangan itu. Dia kultuskan, sehingga semua jadi takhayul jadinya. Ini harus begini, karena kata astrologi begini, kata human design gini. Spontanitas kita, keberanian kita untuk ambil decision, untuk mendapatkan kebijaksanaan dari hidup itu hilang. Pengalaman langsung kita hilang. Kenapa? Karena sistem human design sama Jinki kita pakai sebagai pengganti pengalaman hidup langsung kita, experience. Paham nggak, Firman? Tovan paham maksud aku, Wawan, Tovan maksudnya. Jadi kayak orang punya primbon, dia hanya hidup dari primbon, jangan. Itu pegangan aja. Saya human design, saya itu hanya sebagai latar belakang aja, tapi saya tidak, ya tahu. Ya. Tapi itu sebagai peta, bukan seperti itu. Apa ya? Saya punya wilayah sendiri, gitu. Ngerti nggak? Ya. Silakan kalau mau komen. Ya, itu strength point-nya itu ego baru itu udah ketangkep. Jadi kadang-kadang ketika kita merasa sudah berproses lebih maju dari
kondisi atau kualitas diri kita sebelumnya, seolah-olah kita sudah leading gitu dibanding yang lainnya yang masih stagnan, masih terjebak. Ya, jadi maksud saya gini ya, jangan trauma kita itu, traumanya Firman, terbungkus sekarang, dia punya trauma yang lama ya. Nah, sekarang dia udah sembuh nggak, Firya? Atau sebenarnya trauma dia masih ada, tapi terbungkus oleh konsep yang lebih keren sekarang. Bisa jadi kan traumanya masih ada. Ngerti nggak maksud saya? Ya, sangat mungkin ya. Traumanya masih ada, tapi udah terbungkus dengan I'm expert in this. Saya punya trauma mapping, memang membantu. Tapi kalau kita berhenti di memetakan tanpa terus memproses luka kita dan merasakannya, luka itu tetap ada. Hanya tertutup bahasa spiritual yang indah. Sama juga, saudara-saudara gitu nggak? Luka-luka saudara masih ada, tapi tertutup bahasa spiritual yang indah. Sabar, harus hilangin kemarahan. Tapi luka itu masih ada. You deal nggak sama luka itu? Nah, jadi kita harus tahu cara menghindari jebakan itu. Jebakan baru itu. Caranya gimana? Apakah ini aku atau ini label mengenai aku? Ini aku Richard atau ini label? Oh, ini Prof, ini dia begini atau ini aku yang seolah-olah nggak punya luka, seolah-olah orang kuat. Firya sebagai seorang konsultan, jika apakah itu label? Dia udah selesai dengan trauma mapping, dia bantu trauma mapping orang lain, padahal dia masih punya luka. Ngerti nggak? Jadi apakah itu human design, apakah itu gene key, apakah itu meditation, apakah itu agama, apa aja yang kita jadikan jalan itu alat refleksi, bro. Itu bukan kotak identitas kita. Ada yang agamanya ditujukan, ada human design-nya, kan agamanya human design jadi agama baru. Dunia kan jadi agama baru. Itu hanya alat. Ingat ya, human-nya alat. Alkitab, Al-Quran, apapun itu alat, itu bukan mengkotak-kotakan identitas. Oh, si Vida itu orang human design. Oh, si ini nih orang Ki Jember ini orang metafisik. Oh, Daniel, nggak ada kotak. Itu jadi kotak identitas. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Bahaya, Bro. Ya. Spiritual ego. Nah, jadi untuk itu kita harus gimana? Kita harus memelihara praktek langsung. Yang kata Firya itu relasi. Ya, relasi nyata dengan orang. Makanya ya, walaupun hari Rebo ini sedikit, orangnya saya selalu ada ini nggak, ada Zoom nggak. Kenapa? Kan ini relasi. Walaupun cuma 2-3 orang, ini relasi. Ini praktek langsung nih. Kayak saya punya pengetahuan, saya praktek langsung menyampaikan kepada kalian. Dan Firya, dia punya pengetahuan, dia praktek langsung kasih ke kita. Jimbar praktek langsung, dia kasih tahu ke kita. Daniel praktek langsung, itu praktek langsung. Ya. Jadi penting ya, kerja fisik, grounding. Kenapa kita harus grounding, selalu mengakar ke bawah? Supaya kita tidak terjebak di kepala, konsep doang. Pertanyaan saya, Firya. Ketika kamu lakukan itu, menghindari jebakan baru itu, kamu bersedia nggak melepaskan sistem human design, sistem yang pernah menolong kamu? Kamu lepasin itu. Kalau kamu berani lepasin itu, berarti itu ada tanda kedewasaan spiritual. Artinya apa? Kita nggak melekat pada metode. Itu kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual, wisdom dari spiritual itu kita tidak melekat pada. Kita pakai di awalnya sebagai alat bantu, betul nggak? Alat refleksi. Tapi setelah itu, you siap nggak tinggalin itu? Sekarang saya pengen tanya sama Ki Jember. Ki Jember siap nggak melepaskan sistem-sistem yang pernah menolong kamu? Nggak, saya terpaku pada ini. Berarti itu bukan kedewasaan spiritual.